Hai, selamat berjumpa di sesi 1 Tuton Metode Numerik MATA 4213. Pada sesi 1 ini kita akan membahas konsep dasar perhitungan numerik. Capaian pembelajaran pada sesi ini adalah 1. Menggunakan sistem bilangan biner dan heksadesimal. 2. Menggunakan titik kambang dalam penulisan bilangan pada sistem bilangan biner, desimal, dan heksadesimal. 3. Menjelaskan sumber-sumber galat dan perambatan galat. Dan 4. Menghitung galat. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kegiatan belajar 1, yaitu sistem bilangan biner. Nah, untuk sistem bilangan biner ini, angka penyusunnya adalah dia ada 0 dan juga ada 1. Jadi berbeda kalau kita yang biasa kita gunakan sistem bilangan desimal, di mana angka penyusunnya kan ada 10 ya, yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 9. Nah, untuk sistem bilangan biner, angka penyusunnya ada 2, yaitu 0 dan 1. Untuk di sistem bilangan biner ini kita contohkan misalnya adalah 1101, di mana di sini boleh kita berikan angka 2 yang menyatakan bahwa ini adalah berada dalam sistem bilangan biner. Jadi untuk mengubah bilangan biner ini ke sistem bilangan desimal yang biasa kita gunakan, jadi ini kita lihat angka penyusunnya ada 4 ya, 1101. Jadi untuk mengubahnya berarti kita tulis angka penyusun yang pertama di depan 1 dikali dengan kita berikan 2, angka 2, lalu karena ada 4 angka penyusun, jadi di sini pangkatnya kita mulai dari 3. Itu lalu jadi n-1-nya atau 4 dikurang 1, jadi kita mulainya dari 3. Jadi ditambah dengan angka berikutnya adalah 1 dikali dengan 2 pangkat 2, jadi berkurang, ditambah dengan 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah dengan 1 dikali 2 pangkat 0. Dimana di sini kita dapat hasilnya adalah 13 ya, karena 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1, jadi kita dapat hasilnya adalah 13 di sistem bilangan desimal atau yang biasa kita gunakan. Lalu selanjutnya bagaimana kalau 1101 lalu koma 01. Nah, untuk mengubah sistem bilangan biner ini ke bilangan desimal sama seperti tadi, sekarang kita fokus dulu di angka penyusun yang sebelah kiri koma. Berarti kita akan dapatkan 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah dengan ini miring ya. Oke, jadi 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah dengan 1 dikali 2 pangkat 0. Nah, lalu kita lihat di sebelah kanan dari koma. Nah, ini kita lihat ada angka penyusunnya 0 dan 1. Berarti ini kita katakan lagi 0 dikali 2 pangkat min 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat min 2. Sehingga dari sini kita dapat hasilnya, ini tadi sama ya, 13. Lalu ini kita punya 0,5 karena setengah, dan ini 0,25 karena 1/4. Jadi kalau kita tuliskan ini akan sama dengan 13 ditambah 0,5 ya, lalu ditambah 0,25 gitu, atau kita dapatkan hasilnya adalah 13,75. Seperti itu. Nah, untuk operasi di sistem bilangan biner ini kita akan bahas 2 operasi, yaitu yang pertama adalah penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan, oke, nah ini untuk penjumlahan di sini. Oke, kita bisa susun ke bawah atau ke samping. Itu di sini kita coba latihan untuk yang ke bawah ya. Jadi misalnya mau 10 ditambah dengan 11. Oke, berarti kalau ini kita tambah, karena di sini adalah di sistem bilangan biner,
Jadi karena penjumlahan di sini adalah, kita ingat bahwa ini adalah sistem bilangan biner ya. Nah, jadi karena di sini di sistem bilangan biner, sehingga ini kita untuk penjumlahannya berarti kita lakukan sama, bisa kita coba seperti yang biasa dilakukan untuk peminjaman. Berarti 0 tambah 1 itu adalah 1, lalu 1 tambah 1. Nah, karena kalau biasa kita lakukan penjumlahan di bilangan desimal, sistem bilangan desimal kan berarti 1 tambah 1 2 kan ya. Tapi karena ini di sistem bilangan biner, berarti untuk 1 ditambah 1 itu adalah 2, atau kita bisa tuliskan 0 1 gitu. Jadi 0 lalu di sini 1. Jadi kita coba lagi, kalau misalnya kita mau menjumlahkan 1 0 1 1 0, lalu ini ditambah dengan 1 1 0 1 1. Oke, berarti untuk menjumlahkan ini berarti kita coba 0 tambah 1 1, lalu 1 tambah 1 berarti 0 1, lalu 1 tambah 1 lagi berarti 0 1, 1 tambah 1 berarti ini 0 1, lalu 1 tambah 1 tadi 1 0, lalu ditambah 1 lagi berarti 1 1. Jadi kita dapat hasilnya adalah di sini 1 1 0 0 1 gitu. Nah, itu untuk yang penjumlahan. Nah, oke, setelah tadi kita bahas tentang sistem bilangan biner ke sistem bilangan desimal yang biasa kita lakukan, kita pergunakan. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita mau mengubah atau mengkonversi dari sistem bilangan desimal yang biasa kita gunakan ke sistem bilangan biner. Contohnya, misalnya kita mau mengubah 4 pada sistem bilangan desimal. Ini saya tuliskan beri indeks 10 di sistem bilangan desimal, lalu berapa ya nilainya pada sistem bilangan biner, atau di sini saya simbolkan dengan 2. Nah, kita untuk mengubahnya kita bisa menggunakan konsep di sini pembagian bersisa. Jadi misalnya 4 kita tulis karena kita mau mengubah 4 di sistem bilangan desimal, jadi 4 dibagi 2. Jadi di sini kita tuliskan sisanya. Jadi kita fokus sisanya berapa ya. Jadi kalau 4 dibagi 2 itu kan kita punya hasilnya 2, tapi sisanya adalah 0. Lalu setelah itu 2 kita bagi lagi dengan 2, itu berarti dapat 1, sisanya adalah 0 juga. Lalu 1 kita bagi lagi dengan 2. Nah, 1 dibagi 2 itu kan hasilnya berarti 0 ya, karena tidak bisa dibagi secara adil ke 2. Jadi ini sisanya adalah 1. Nah, ketika udah hasilnya 0 berarti kita akan punya di sini hasilnya. Jadi kita bisa baca untuk ke sistem bilangan desimal dari bawah ke atas. Oke, jadi di sini kita bisa tuliskan, jadi 4 di sistem bilangan desimal itu akan sama dengan berarti 1 0 0 pada sistem bilangan biner. Seperti itu. Nah, sekarang kalau Anda lihat di contoh 1.2 itu ada misalnya dicontohkan 73 pada sistem bilangan desimal itu berapa nilainya pada sistem bilangan biner. Oke, berarti sama seperti tadi, kita coba 73 kita bagi lagi dengan 2, berarti kita tuliskan sama seperti tadi, 73 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah di sini kita punya berarti 36, dimana sisanya ini adalah berarti kita fokus di sini, kita akan simpan nilai sisanya, dimana 73 dibagi 2 adalah 36, sisanya adalah 1.
Lalu kita bagi lagi 36-nya dibagi 2, hasilnya adalah 18, sisanya adalah 0. Lalu setelah itu 18 kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 9, sisanya adalah 0. Lalu kita bagi lagi dengan 2, 9. Jadi hasilnya di sini kita dapat 4, sisanya adalah 1. Lalu 4 kita bagi 2 lagi, ini berarti kita dapat hasilnya 2, sisanya 0. Lalu 2 kita bagi lagi dengan 2, ini berarti kita punya 1, sisanya adalah 0. Lalu terakhir 1 kita bagi lagi dengan 2, ini berarti tidak bisa atau tidak cukup, berarti 0, sisanya adalah 1. Nah, berarti dari sini, dari bawah ke atas, kita baca. Nah, jadi kita akan punya, kita bisa tuliskan bahwa 73 pada sistem bilangan desimal akan sama dengan 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 pada sistem bilangan biner. Oke, sekian untuk kegiatan belajar 1. Selamat berlatih.